Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa lagi dengan kami channel Narasi Iman. Sebelum lanjut, mari kita tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga bisa menjadi salah satu saksi ibadah kita kelak nanti. Gemparkan warga. Gadis cantik diam-diam nikahi ular sanca raksasa di tengah hutan. Di sebuah hutan lebat di pinggir desa, tinggal seorang gadis bernama Lilis bersama neneknya di sebuah rumah kecil dari kayu. Rumah itu sederhana, beratapkan rumbia, dan dikelilingi tanaman liar yang dirawat seadanya. Kehidupan mereka yang terasing membuat Lilis tumbuh menjadi gadis yang pendiam, namun hatinya lembut. Nenek Lilis adalah seorang dukun tua, yang sering dianggap aneh dan dijauhi oleh penduduk desa. Mereka percaya nenek memiliki ilmu hitam yang bisa membawa bencana. Setiap kali ada musibah di desa, seperti gagal panen atau penyakit, penduduk langsung menuding nenek Lilis sebagai penyebabnya. Lilis sering mendengar penduduk bergunjing di pasar saat ia mencoba menjual sayuran hasil kebun mereka. Gadis itu cucu si penyihir, ibisik seorang wanita sambil menunjuk ke arah Lilis. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Suatu malam, ketika bulan pucat bersinar di langit, sekelompok penduduk desa mendatangi rumah mereka. Mereka membawa obor dan senjata tajam, wajah-wajah mereka dipenuhi amarah. "Kami sudah cukup sabar," teriak salah seorang pria. "Setiap musibah yang terjadi pasti ada hubungannya dengan kalian. Kalian harus pergi dari desa ini." Nenek Lilis keluar dari rumah dengan tenang, tangannya menggenggam tongkat kayu. "Kami tidak pernah mengganggu siapapun. Kenapa kalian terus menyalahkan kami?" tanyanya dengan suara tenang, tapi lelah. "Kami tidak butuh alasanmu," teriak yang lain. "Jika kau tidak pergi sekarang, kami akan membakar rumah ini." Lilis yang berada di belakang neneknya memegang erat tangan sang nenek, matanya berkaca-kaca. "Nenek, apa yang harus kita lakukan?" bisiknya, suaranya bergetar. Nenek menarik napas panjang, lalu menatap para penduduk. "Baiklah. Jika kepergian kami membuat kalian merasa tenang, kami akan pergi." Penduduk desa tampak puas mendengar itu. Mereka mundur, tetapi tetap mengawasi dengan tatapan dingin. Keesokan harinya, Nenek dan Lilis meninggalkan rumah mereka. Dengan membawa barang-barang seadanya, mereka berjalan jauh ke dalam hutan. Tidak ada seorang pun dari desa yang menawarkan bantuan atau sekadar mengucapkan perpisahan. Hanya sunyi dan dinginnya pagi yang mengiringi langkah mereka. Mereka membangun rumah kecil baru di tengah hutan, jauh dari desa. Hidup mereka menjadi semakin sulit. Tanpa akses ke pasar, mereka hanya mengandalkan apa yang bisa ditemukan di alam. Lilis belajar memancing di sungai kecil yang mengalir di dekat rumah mereka, sementara nenek menanam obat-obatan herbal di ladang kecil yang mereka buat. Namun, meskipun mereka telah menjauh dari desa, desas-desus dan ketakutan penduduk terhadap nenek dan Lilis tidak pernah benar-benar hilang. Sesekali, ada pemuda-pemuda desa yang masuk ke hutan, berteriak-teriak di luar rumah mereka sambil melempari batu. "Penyihir, jangan kembali ke desa kami," teriak mereka, sebelum akhirnya berlari pergi. Malam-malam yang panjang sering diisi dengan tangisan tertahan Lilis. "Kenapa mereka membenci kita, Nek?" tanyanya suatu malam, sambil duduk di samping neneknya yang sedang menenun. Nenek mengusap kepala Lilis dengan lembut. "Mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami. Ketakutan itu membuat mereka membenci. Tapi kita tidak perlu membalas kebencian mereka, Lilis. Cukup bertahan. Itu sudah cukup." Namun, bertahan pun tidak mudah. Musim hujan datang dengan ganas, dan atap rumbia rumah mereka sering bocor. Persediaan makanan semakin menipis, dan tubuh nenek yang semakin tua mulai melemah. Lilis bekerja keras, mencari buah-buahan liar, menimba air dari sungai, dan menyalakan api untuk menghangatkan rumah kecil mereka. Satu malam yang dingin, nenek memanggil Lilis yang sedang memperbaiki tikar di sudut ruangan. "Lilis, kemarilah," katanya dengan suara lemah. Lilis mendekat, duduk di samping neneknya. "Apa yang terjadi, Nek? Kau kelihatan sangat lelah." Nenek menggenggam tangan Lilis dengan erat. "Kuatkan dirimu, cucuku. Jika suatu hari aku tidak ada lagi di sisimu, ingatlah, kau adalah anak yang baik. Dunia mungkin tidak pernah memahami kita, tapi jangan biarkan kebencian mereka mengubah hatimu." Air mata mengalir di pipi Lilis. "Jangan bicara seperti itu, Nek. Aku masih membutuhkanmu." Namun, seminggu kemudian, tubuh nenek yang semakin lemah tidak lagi mampu melawan kerasnya hidup. Nenek meninggal di tengah malam,
meninggalkan Lilis sendirian di tengah hutan. Dengan hati yang hancur, Lilis menguburkan neneknya di bawah pohon besar dekat rumah mereka. Ia menanam bunga liar di atas makam neneknya, sebuah tanda kasih yang sederhana. Hari-harinya menjadi sunyi, tetapi ia terus bertahan, meskipun kesepian menjadi teman yang tidak pernah pergi. Sementara itu, penduduk desa melanjutkan hidup mereka seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada yang peduli pada nasib nenek dan Lilis. Bagi mereka, keluarga kecil itu hanyalah bayangan masa lalu yang sudah terlupakan. Namun, di tengah hutan, seorang gadis muda dengan jiwa yang terluka terus hidup, ditemani angin, pepohonan, dan kenangan tentang neneknya yang penuh kasih. Hingga akhir hayatnya, Lilis tetap tinggal di hutan itu. Setiap minggu, pada pagi yang masih diselimuti embun, Lilis mempersiapkan diri untuk perjalanan ke desa. Dengan tangan mungilnya, ia mengemas hasil kebun mereka ke dalam keranjang besar. Ada beberapa ikat bayam segar, wortel yang baru dipanen, serta buah-buahan liar yang ia kumpulkan bersama neneknya. Nenek selalu mengingatkan Lilis untuk berhati-hati di jalan dan tidak terlalu lama di desa. "Jangan biarkan kata-kata mereka mempengaruhimu, Lilis," ia ujar nenek dengan suara lembut, sambil membenarkan selendang di pundak cucunya. Lilis hanya mengangguk. Ia tahu nenek bermaksud baik, tetapi tidak mudah untuk mengabaikan ejekan yang selalu ia terima. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan rumah kecil mereka yang tersembunyi di hutan. Perjalanan menuju desa memakan waktu hampir 1 jam. Jalan setapak yang sempit, diapit pepohonan besar dan semak belukar, sudah ia hafal luar kepala. Hutan itu adalah tempat di mana ia merasa paling aman. Suara burung-burung yang bernyanyi, desiran angin yang menggoyang dedaunan, bahkan aroma tanah basah seolah memeluknya dengan kehangatan yang tak ia dapatkan dari manusia. Tapi setiap kali ia mendekati desa, hatinya mulai berdebar, dan langkah kakinya melambat. Ketika ia tiba di pasar desa, suasana berubah drastis. Keramaian pasar dipenuhi teriakan pedagang yang menawarkan dagangannya, suara langkah kaki yang terburu-buru, dan tawar yang anak-anak yang bermain di dekat sumur. Namun, semua itu terasa dingin bagi Lilis. Begitu ia melangkah ke pasar, tatapan orang-orang langsung tertuju padanya. Beberapa pedagang menghentikan aktivitas mereka, menatapnya dengan pandangan aneh seolah-olah ia adalah makhluk asing. "Lihat, itu anak hutan," bisik seorang wanita parubaya kepada temannya. "Kenapa dia harus datang ke sini?" "Rasanya tidak nyaman melihatnya," balas temannya, suaranya cukup keras untuk didengar Lilis. Hati Lilis mencelos, tetapi ia tetap melangkah. Ia memilih tempat kosong di ujung pasar, jauh dari keramaian, dan mulai menggelar dagangannya. Sebagian orang datang membeli, tetapi dengan wajah yang enggan. Beberapa pembeli bahkan menawar dengan harga yang tidak masuk akal, seolah-olah hasil kebun Lilis tidak berharga. Ketika Lilis sedang melayani seorang ibu tua yang membeli sayurnya, sekelompok anak-anak seusianya berkumpul tidak jauh darinya. Mereka mulai tertawa dan berbisik-bisik, lalu salah satu dari mereka mendekat. Di sampingnya, Sancha, yang kini telah menjadi pria tampan dengan wajah penuh kedamaian, mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan alami yang mudah ditemukan di hutan, memberi kesan bahwa ia adalah bagian dari alam itu sendiri. Di bawah langit malam yang cerah, bulan purnama bersinar terang, memberikan cahaya yang lembut di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Bunga-bunga liar bermekaran di sekitar tempat mereka berdiri, seolah-olah alam ikut merayakan kebahagiaan mereka. Hujan yang sempat turun beberapa malam lalu kini telah berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang segar, mengisi udara dengan kedamaian yang menyentuh hati. Di sekeliling mereka, pohon-pohon raksasa berdiri tegak, seperti menjadi saksi bisu dari pernikahan yang penuh dengan keajaiban ini. Pernikahan itu tidak hanya dihadiri oleh nenek Lilis, yang datang dengan penuh sukacita, meskipun usia tuanya membuat langkahnya lebih lambat. Wajahnya yang penuh keriput dipenuhi dengan senyum bahagia. Ia adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup, dan ia tahu betapa besar arti dari hari ini bagi cucunya. Di samping nenek Lilis, ada makhluk-makhluk hutan yang datang secara perlahan. Burung-burung berkicau meriah, menari di udara, sementara rusa-rusa yang biasanya menjauh dari manusia berdiri diam, menonton upacara dengan tatapan penuh rasa hormat. Bahkan, beberapa binatang kecil seperti kelinci dan tupai ikut meramaikan pernikahan mereka dengan kehadiran mereka yang penuh sukacita. Suasana pernikahan itu terasa begitu magis, seperti alam itu sendiri menyambut mereka dengan tangan terbuka. Tidak ada suara gaduh, hanya bisikan angin yang menyapa daun-daun pohon, dan suara langkah kaki yang ringan di tanah hutan yang lembut. Semua makhluk di sekitar mereka seolah tahu betapa pentingnya hari itu, betapa besar perubahan yang akan terjadi setelahnya. Dengan langkah perlahan, nenek Lilis menyapa kedua mempelai. Tanpa banyak kata,
ia memberikan restu dan berdoa agar cinta mereka selalu diberkati oleh alam. Setelah itu, dengan penuh hikmat, mereka melakukan ritual sederhana yang telah diwariskan turun-temurun. Sanca, kini dengan tubuh manusia, memandang Lilis dengan penuh kasih sayang. Ia meraih tangannya, menggenggamnya dengan lembut, dan dengan suara yang penuh emosi, ia mengucapkan janji suci. Lilis, katanya, suara penuh dengan ketulusan, ya aku berjanji untuk selalu melindungimu, menjaga hutan ini, dan hidup bersamamu selamanya. Tidak ada yang lebih berharga bagiku selain kebahagiaan kita berdua. Lilis, dengan mata yang berbinar dan hati yang penuh rasa syukur, membalas dengan lembut, ya aku juga berjanji untuk selalu ada di sisimu, mendukungmu, dan menjaga cinta kita seperti kita menjaga hutan ini. Kita akan hidup bersama dalam damai. Di saat itu, angin berhembus lebih kencang, dan suara alam terdengar semakin jelas, seolah merayakan pernikahan mereka. Burung-burung berseru dengan suara merdu, dan di atas langit, bintang-bintang seakan bersinar lebih terang. Semuanya berpadu dalam satu momen keajaiban yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Setelah pernikahan yang penuh dengan keajaiban itu, Lilis dan suaminya kembali ke desa, tempat di mana mereka dahulu dihina dan diasingkan. Desa yang dulu penuh dengan ejekan, kini menjadi tempat yang penuh dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka tiba di desa, penduduk yang awalnya takut melihat sosok pria tampan yang tak dikenal itu, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membawa kedamaian, sesuatu yang terasa sangat akrab dengan alam. Pada awalnya, banyak orang yang masih ragu dan merasa takut, tetapi perlahan-lahan, mereka mulai menyadari siapa pria itu sebenarnya. Ketika mereka mendengar kisah Sanca sebagai penjaga hutan yang telah melindungi desa dari berbagai bencana selama ini, bencana yang hanya bisa ditanggulangi oleh kekuatan alam, penduduk desa mulai membuka mata. Mereka menyadari bahwa pria ini bukanlah sosok yang menakutkan, melainkan seorang pelindung yang telah menyelamatkan mereka dari bencana tanpa mereka sadari. Lilis, yang dulu selalu dihina dan dicemooh, kini perlahan mulai dihormati. Orang-orang desa yang dulu mengucilkannya, mulai mendekat dan mengakui bahwa mereka salah. Mereka mulai meminta maaf atas perilaku mereka yang tidak adil, dan mereka mengakui bahwa Lilis, bersama dengan suaminya, adalah pelindung mereka yang sejati. Semua itu berkat ketulusan cinta yang mereka miliki dan kesediaan mereka untuk menerima alam dan makhluk-makhluk di dalamnya. Dengan berjalannya waktu, Lilis dan suaminya memilih untuk tinggal di hutan, di tempat yang selama ini menjadi rumah mereka. Mereka membangun sebuah tempat tinggal yang sederhana namun penuh kedamaian, di tengah hutan yang kini mereka jaga dengan penuh kasih sayang. Mereka tidak ingin meninggalkan hutan, karena itu adalah tempat yang telah memberi mereka segala yang mereka butuhkan, kedamaian, cinta, dan kebahagiaan. Mereka terus menjaga alam, memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga. Hutan menjadi lebih subur, dan kehidupan kembali berkembang dengan harmonis. Desa yang dulu penuh dengan prasangka, perlahan berubah menjadi komunitas yang lebih bijaksana dan peduli pada alam. Mereka belajar untuk hidup seimbang dengan alam, memahami bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa menghargai dan melindungi lingkungan yang memberi mereka kehidupan. Lilis akhirnya menemukan kebahagiaannya yang sejati, bersama dengan suaminya dan alam yang mereka cintai. Mereka membuktikan bahwa cinta dan kebaikan hati mampu mengubah nasib siapa saja. Dari seorang gadis yang terbuang dan dianggap aneh, Lilis kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai, tidak hanya oleh suaminya tetapi juga oleh alam dan seluruh makhluk hidup di sekitarnya. Cinta yang mereka miliki telah mengubah segalanya, dan kebahagiaan mereka menjadi contoh bagi desa dan dunia yang lebih luas tentang kekuatan cinta yang sejati. Hari-hari berlalu dengan penuh kedamaian, dan meskipun terkadang badai datang, mereka selalu tahu bahwa mereka tidak sendirian. Cinta mereka adalah kekuatan yang tak terhentikan, dan mereka akan terus menjaga dunia mereka dengan cinta, kebijaksanaan, dan rasa hormat terhadap alam yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Sejak malam itu, ketika Sanca mengungkapkan masa lalunya yang penuh penyesalan dan keinginan untuk bebas dari kutukannya, Lilis merasa seolah-olah dunia sekitarnya telah berubah. Ia tak pernah membayangkan bahwa seekor ular yang selama ini menjadi teman dan pelindungnya, sebenarnya memiliki kisah hidup yang begitu mendalam, penuh penderitaan dan penebusan. Tetapi, lebih dari itu, ia tak bisa mengabaikan satu hal, perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, perasaan yang membuatnya berpikir lebih jauh, apakah ini yang disebut cinta? Hari demi hari, Lilis merenung, berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hatinya. Setiap kali ia melihat Sanca, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan teman atau pelindung. Sanca telah menjadi bagian dari hidupnya, satu-satunya makhluk yang selalu ada di sampingnya, yang tidak pernah menghakimi dirinya meskipun seluruh dunia di luar sana melakukannya. Ular itu tidak pernah melihatnya sebagai anak yang buruk atau aneh,
tidak pernah peduli dengan ejekan dan kebencian orang-orang. Ia hanya melihatnya sebagai Lilis, seorang gadis yang memerlukan perlindungan dan kasih sayang. Itu membuat Lilis merasa diterima, merasa berarti. Lilis merenung di bawah sinar bulan yang rembulan yang temaram, mengenang setiap pertemuan dengan Sancha, setiap kata yang pernah diucapkan, dan setiap perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Perlahan, ia sadar bahwa ia telah jatuh cinta. Bukan karena penampilan Sancha sebagai ular besar yang mengerikan, tetapi karena kebaikan dan kesetiaannya. Ada sesuatu yang tulus dalam diri Sancha, sesuatu yang lebih dari sekadar makhluk yang disalahpahami oleh orang-orang di desanya. Ia adalah penjaga hutan yang diciptakan untuk melindungi, bukan hanya hutan itu sendiri, tetapi juga hati yang rapuh dan terluka seperti Lilis. Apakah ini cinta? Lilis bertanya pada dirinya sendiri, gemetar sedikit. Tetapi hatinya mengatakannya. Ia mencintai Sancha karena Sancha adalah satu-satunya yang tak pernah meninggalkannya, satu-satunya yang selalu ada untuk melindunginya, bahkan ketika dunia ini menganggapnya tidak lebih dari sebuah kutukan. Pada malam berikutnya, hujan turun lebih deras dari sebelumnya, mengguyur tanah dengan deras, seperti alam yang mencurahkan segala kepedihannya. Lilis duduk di dalam rumah, menatap hujan yang membasahi dunia luar. Namun, di tengah kegelapan dan hujan yang begitu lebat, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada keheningan yang menyelimuti. Sebuah perasaan yang mendalam membuatnya merasa seperti dipanggil keluar. Dengan hati yang gelisah, Lilis beranjak dari tempat duduknya dan melangkah keluar ke tengah hujan. Suara derasnya air yang jatuh tidak menghalangi langkahnya yang teguh. Hatinya tahu bahwa malam ini adalah malam yang penuh dengan takdir. Ia tahu bahwa Sancha akan menemuinya. Di tengah hujan yang terus mengguyur, Lilis menemukan dirinya berdiri di depan hutan, di tempat yang selalu menjadi kediaman Sancha. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok besar yang berkilau di bawah cahaya bulan. Itu adalah Sancha. Tubuhnya yang panjang dan kuat melingkar, mata yang penuh kasih menatapnya, penuh dengan ketulusan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tanpa sepatah kata pun, Sancha meluncur mendekat dan berhenti tepat di depan Lilis. Kemudian, dengan gerakan yang penuh kehati-hatian, ia menyelipkan sesuatu di antara batang tubuhnya. Sebuah bunga liar, sebuah bunga yang hanya bisa tumbuh di tempat-tempat yang penuh dengan misteri dan keajaiban hutan. Bunga itu memiliki kelopak putih yang lembut, seolah dipenuhi dengan cahaya bulan yang tertangkap di dalamnya. Lilis tertegun melihat bunga itu. "Aku membawa ini untukmu, Lilis," suara Sancha kembali terdengar, dalam dan penuh makna. "Ini adalah lambang dari cintaku yang tulus. Meskipun aku tidak bisa menunjukkan wujudku yang sebenarnya, aku ingin kau tahu bahwa aku telah mencintaimu, jauh sebelum kata-kata itu keluar dariku." Lilis terdiam, matanya terbuka lebar. Perasaannya bergejolak. Ia tahu bahwa inilah saat yang paling menentukan dalam hidupnya. Ia tidak bisa menyangkal perasaan yang begitu mendalam di dalam hatinya. Namun, ada keraguan yang sedikit menyelinap. "Tapi, kamu bukan manusia," kata Lilis pelan, hampir seperti berbisik. "Kamu adalah ular. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima semuanya begitu saja." Sancha terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, Aku tahu, Lilis. Aku tahu bahwa aku bukan manusia. Namun, aku adalah penjaga yang setia, dan aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu. Jika kau bisa menerima cinta ini, aku akan menjadi apa yang kau inginkan. Aku akan menjadi siapapun yang bisa membuatmu bahagia." Lilis merasakan sesuatu yang membuncah dalam hatinya. Ada keberanian yang muncul dari dalam dirinya yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Ia tahu bahwa perasaan ini bukan hanya tentang penampilan atau wujud, tetapi tentang sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia telah belajar mencintai Sancha karena segala kebaikan dan kesetiaan yang ditunjukkannya. Ini bukanlah tentang siapa Sancha dalam wujudnya yang sekarang, tetapi tentang siapa Sancha dalam hatinya. Dengan mata penuh keyakinan, Lilis akhirnya mengangguk. "Aku menerima cintamu, Sancha. Aku mencintaimu. Bukan karena wujudmu, tetapi karena hatimu." Begitu kata-kata itu keluar dari bibir Lilis, keajaiban terjadi. Petir yang menyambar di langit malam memecah kegelapan, dan tiba-tiba, tubuh Sancha mulai bergetar. Cahaya terang membungkus tubuhnya, dan perlahan-lahan, tubuh ular itu berubah. Tubuh panjang dan berkilau itu menyusut, menjadi sosok manusia yang tampan, dengan mata yang sama tajam dan penuh kasih. Hujan tidak lagi terasa dingin, dan udara di sekitar mereka menjadi hangat, penuh dengan energi yang tak terungkapkan. Lilis terpana, tak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Sosok pria itu berdiri di hadapannya, wajahnya penuh dengan kedamaian dan kehangatan. Namun, matanya tidak berubah. Mata yang dulu milik ular besar itu, kini milik seorang pria tampan yang penuh dengan rasa syukur. Apakah ini nyata? Lilis bertanya dengan suara gemetar, tidak yakin apakah ia sedang bermimpi. Sancha, kini dalam wujud manusianya, tersenyum lembut. Ya, Lilis. Aku bebas. Berkat cintamu yang tulus, kutukanku telah terangkat. Aku bisa kembali menjadi manusia, dan semua ini karena kau menerima aku apa adanya. Lilis merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia tidak hanya mencintai Sancha, tetapi juga menerima Sancha dengan segala kebaikannya, dengan segala kekurangannya. Mereka kini berdiri di bawah hujan yang semakin reda, dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan untuk bersatu, melangkah bersama menuju masa depan yang tak terduga. Pernikahan Lilis dan Sancha dilangsungkan di tengah hutan, di tempat yang penuh dengan kedamaian dan keajaiban alam. Hutan yang telah lama menjadi tempat mereka berdua, yang menyaksikan tumbuhnya cinta yang tulus antara seorang gadis desa dan seorang pria yang dulunya adalah penjaga hutan dalam wujud seekor ular. Malam itu, keindahan alam seolah berpadu dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai, menciptakan sebuah momen yang tak terlupakan. Lilis mengenakan gaun putih sederhana yang terbuat dari kain lembut yang ditemukan di hutan. Gaun itu dipenuhi dengan bordiran bunga liar yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tersembunyi, seolah mewakili keindahan alam yang mengelilinginya. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai, dihiasi dengan bunga-bunga kecil yang dia ambil dari pepohonan di sekitar hutan. Lilis berdiri dengan napas terengah-engah, matanya masih terpaku pada tempat di mana makhluk itu hilang. Ia menatap Sancha dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih, Sancha. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpamu, katanya, dengan suara penuh perasaan. Sejak malam itu, Lilis semakin yakin bahwa Sancha bukan hanya ular biasa. Ia adalah pelindungnya, teman sejati yang selalu ada untuk menjaga dan melindunginya, meskipun dunia di luar sana terus menyisihkan dan menghakimi dirinya. Namun, meskipun Sancha telah membuktikan dirinya sebagai pelindung, Lilis tetap tidak bisa menghindari bisikan-bisikan yang semakin keras di desa. Semua orang semakin menjauhinya, takut bahwa kehadiran ular itu akan mendatangkan malapetaka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tidak tahu bahwa di balik semua keanehan itu ada kisah yang tak terungkapkan, sebuah ikatan yang dalam antara seorang gadis dan makhluk yang tidak pernah mereka pahami. Dengan penuh tekad, Lilis memutuskan untuk tetap berjalan di jalannya. Ia tahu bahwa meskipun dunia membencinya, Sancha akan selalu ada di sisinya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya perak yang lembut ke seluruh desa yang sepi. Langit yang cerah tanpa awan seolah menjadi saksi bisu dari perubahan yang akan terjadi dalam hidup Lilis. Angin malam yang sejuk berhembus, menyentuh wajahnya yang pucat, dan di luar rumahnya yang sederhana, Lilis duduk seorang diri di bangku kayu tua, menatap bulan yang menggantung di langit. Keheningan malam hanya diselingi oleh suara jangkrik dan gelegar petir yang jarang terdengar jauh di kejauhan. Lilis merasa sepi, meskipun ada banyak orang di desanya. Sejak masa kecilnya, ia telah terbiasa hidup sendiri. Bukan hanya karena keluarganya yang sederhana, tetapi juga karena dirinya yang sering merasa terasing dari orang lain. Desas-desus buruk yang beredar tentang dirinya, tentang hubungannya dengan ular besar yang sering terlihat di sekitar rumahnya, telah membuatnya semakin terpisah dari orang-orang yang dulunya pernah ia kenal. Banyak yang mencibirnya, menyebutnya anak dukun hutan, bahkan ada yang percaya bahwa dia adalah anak yang membawa sial. Namun, semua itu tidak mempengaruhi Lilis. Yang terpenting baginya adalah keberadaan Sancha, ular besar yang selama ini menjadi teman dan pelindungnya. Malam itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Ketika Lilis menatap keluar, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di antara bayangan pepohonan, di bawah cahaya bulan yang memancar lembut, ia melihat sepasang mata yang berkilat. Mata itu begitu terang, memancarkan cahaya yang seolah-olah berasal dari dalam dirinya. Lilis menyipitkan matanya, mencoba memastikan apakah itu benar-benar Sancha. Ia tidak salah. Ular itu muncul lebih dekat dari sebelumnya, berjalan perlahan dengan tubuhnya yang panjang dan elegan. Namun, kali ini ada sesuatu yang lebih misterius. Sancha tidak lagi berada di kejauhan, seperti biasanya. Kali ini, ular itu datang tepat di hadapannya, menatapnya dengan intensitas yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mata ular itu bersinar di bawah cahaya bulan, dan ada semacam aura yang mengelilingi keduanya, seolah dunia di sekitar mereka memudar, meninggalkan hanya Lilis dan Sancha. Lilis merasakan ketegangan yang begitu dalam. Biasanya, ia merasa nyaman dengan kehadiran ular itu, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda,
sesuatu yang mendalam dan misterius. Ular itu tiba-tiba berhenti tepat di hadapannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lilis mendengar suara. Suara itu dalam, resonan, seolah berasal dari kedalaman bumi. Lilis, suara itu bergema, begitu dalam dan menenangkan, meskipun penuh dengan kesedihan dan penyesalan, ya aku ingin berbicara denganmu. Lilis terkejut, tidak pernah ia menyangka bahwa ular itu bisa berbicara. Ia terdiam sejenak, mencoba menenangkan dirinya sendiri, meskipun hati kecilnya berkata bahwa malam ini adalah malam yang tak biasa. Dengan perlahan, ia mengangguk, memberi isyarat untuk Sancha melanjutkan. Aku bukanlah ular biasa, lanjut suara itu, mengalir lembut namun penuh kekuatan. Aku adalah penjaga hutan ini, yang dulunya adalah manusia seperti dirimu. Lilis menatap Sancha dengan lebih cermat. Suara itu terasa akrab, meskipun ia tahu itu bukan suara manusia. Ada sesuatu yang penuh dengan sejarah dalam kata-katanya. Sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya, namun terasa begitu dekat dengan hatinya. Apa maksudmu? Tanya Lilis dengan suara pelan, suaranya hampir tenggelam oleh malam yang tenang. Ia merasa seolah-olah dunia telah berhenti berputar, dan hanya ada keduanya di bawah cahaya bulan yang misterius itu. Sancha menghela napas, dan suara beratnya kembali terdengar, seolah membawa kenangan yang jauh dan penuh penderitaan. Dulu, aku adalah seorang manusia, kata Sancha, seorang lelaki yang tamak dan tak menghargai alam. Aku hidup dalam keserakahan, mengeksploitasi hutan ini dan segala isinya tanpa rasa hormat. Aku menganggap alam hanya sebagai sumber daya yang bisa aku ambil tanpa memikirkan akibatnya. Aku melukai banyak makhluk hidup tanpa belas kasihan, merusak keseimbangan yang telah ada selama berabad-abad. Lilis mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya terasa berat mendengar penyesalan yang begitu dalam suara Sancha. Ia bisa merasakan setiap kata yang diucapkan ular itu penuh dengan penderitaan yang tak terucapkan. Namun, karma itu tidak bisa dielakkan. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang penjaga hutan yang memiliki kekuatan untuk menghukum orang-orang seperti diriku. Karena keserakahanku, aku dihukum untuk hidup sebagai ular, terkutuk untuk berabad-abad, tanpa bisa kembali menjadi manusia lagi. Aku menjadi penjaga hutan yang selama ini aku hancurkan, berwujud ular, sebagai bentuk peringatan bagi mereka yang merusak alam. Lilis terdiam, berpikir sejenak. Selama ini, ia hanya mengenal Sancha sebagai makhluk besar yang datang untuk mengawasi dan melindunginya. Namun, ternyata ada kisah yang lebih dalam di balik wujud ular itu, kisah tentang penyesalan, hukuman, dan sebuah perjalanan panjang menuju pemahaman tentang alam. Lalu, bagaimana kamu bisa kembali menjadi manusia? Tanya Lilis akhirnya, dengan hati yang penuh rasa ingin tahu. Sancha terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Kutukan ini hanya bisa dipatahkan jika ada seseorang yang mencintaiku dengan tulus, tanpa memandang wujudku. Seseorang yang tidak melihat aku sebagai monster, tetapi sebagai makhluk yang juga memiliki perasaan dan jiwa. Seseorang yang mampu melihat aku lebih dari sekadar wujudku, lebih dari sekadar ular besar yang menakutkan. Hanya dengan cinta yang sejati, kutukan ini bisa dihapus. Lilis terkejut. Sebuah perasaan yang tak pernah ia duga muncul dalam dirinya, perasaan kasih sayang yang mendalam terhadap Sancha. Lilis duduk di beranda rumahnya, menatap hujan yang turun deras seperti tirai air yang menghalangi pandangannya. Rasanya, seluruh dunia terbalut dalam kabut, diselimuti kesunyian yang begitu berat. Suara hujan yang terus-menerus menghantam atap rumah kayu itu menjadi latar belakang yang sempurna untuk pikirannya yang kacau. Ia tidak bisa tidur malam itu. Mata hatinya terjaga, dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab, tentang dirinya, tentang Sancha, tentang perasaan yang muncul begitu tiba-tiba dan kuat. Ketika ia mulai mendekat, tubuh Lilis dipenuhi kecemasan. Ia khawatir ular itu akan menyerangnya. Tetapi ular itu tetap diam, hanya mengawasi setiap gerakannya dengan penuh kewaspadaan. Lilis mulai bekerja, memotong kawat perlahan-lahan agar tidak melukai ular lebih parah. Tangan kecilnya bekerja dengan susah payah, sementara rasa takut dan iba saling bercampur di dalam hatinya. Beberapa kali kawat itu mengenai jarinya, meninggalkan luka kecil, tetapi Lilis tidak peduli. Keringat mulai bercucuran di dahinya, dan napasnya semakin berat. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti selamanya, jerat itu akhirnya terlepas. Tubuh ular Sancha yang besar itu jatuh ke tanah dengan bunyi berdebam. Hewan itu tidak langsung bergerak. Lilis mundur beberapa langkah, mengamati ular itu dengan hati-hati. Tubuhnya masih gemetar, tetapi ada rasa lega yang mengalir di hatinya. Ular itu berbaring diam selama beberapa saat, napasnya terengah-engah.
Lilis berpikir mungkin ular itu terlalu lemah untuk bergerak. Ia merasa sedikit bersalah karena tidak tahu apakah ia sudah cukup membantu. Namun, perlahan-lahan, ular itu mengangkat kepalanya. Mata tajamnya kembali menatap Lilis, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan itu tidak lagi terasa mengancam, melainkan penuh dengan rasa syukur yang dalam. Lilis tidak pernah menyangka seekor ular bisa menunjukkan emosi seperti itu. "Kau akan baik-baik saja," bisiknya, meskipun ia tidak yakin apakah ular itu mengerti apa yang ia katakan. Setelah beberapa saat, ular itu mulai merayap pelan ke dalam semak-semak, meninggalkan jejak darah di tanah. Lilis berdiri diam, mengawasi hingga bayangan besar itu menghilang di antara pepohonan. Hatinya terasa hangat, meskipun tubuhnya masih dipenuhi kelelahan. Ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Sepanjang perjalanan pulang, Lilis tidak bisa berhenti memikirkan kejadian itu. Ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Meski ketakutan sempat menguasainya, ia menyadari bahwa rasa iba dan keberanian kecil yang ia miliki mampu mengalahkan rasa takut. Pengalaman itu memberinya pelajaran tentang kekuatan empati, bahkan kepada makhluk yang selama ini dianggap berbahaya. Ketika Lilis sampai di rumah, neneknya langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. "Kau terlihat lelah, Lilis." "Apa yang terjadi di hutan?" ditanya nenek dengan nada khawatir. Lilis tersenyum kecil, meskipun ada luka-luka kecil di tangannya. "Aku bertemu seekor ular sanca besar, Nek. Dia terperangkap jebakan pemburu. Aku membebaskannya." Nenek terdiam sejenak, menatap Lilis dengan campuran rasa khawatir dan bangga. "Ular sebesar itu bisa sangat berbahaya, Lilis. Kau mengambil risiko besar." "Aku tahu, Nek," jawab Lilis pelan. "Tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Dia juga makhluk hidup, dan dia sangat menderita." Nenek menghela napas, lalu meraih tangan Lilis. "Kau memiliki hati yang lembut, Lilis. Itu adalah anugerah, tetapi juga bisa menjadi beban. Berhati-hatilah selalu, cucuku." Lilis mengangguk. Meskipun kata-kata neneknya benar, ia tidak menyesali apa yang telah ia lakukan. Hari-hari berlalu, dan Lilis kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di hutan. Setiap kali ia berjalan-jalan atau mencari kayu bakar, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, tetapi bukan dengan niat buruk. Kadang-kadang, ia melihat jejak ular di tanah dekat rumahnya. Jejak itu terlalu besar untuk ular biasa, dan Lilis yakin itu milik ular sanca yang pernah ia tolong. Hutan, yang selama ini menjadi tempat perlindungan baginya, kini terasa semakin hidup. Lilis merasa seolah-olah ia memiliki teman baru, meskipun teman itu tidak pernah menampakkan dirinya secara langsung. Suatu malam, ketika bulan purnama menerangi hutan, Lilis mendengar suara gemerisik di luar rumah. Ia keluar dengan hati-hati, membawa lampu minyak kecil. Di dekat pohon besar yang tidak jauh dari rumahnya, ia melihat bayangan besar melingkar di tanah. Itu adalah ular sanca yang pernah ia selamatkan. Ular itu diam, seolah-olah sedang menunggu. Lilis mendekatinya perlahan, tanpa rasa takut. "Kau kembali," bisiknya. Ular itu tidak bergerak, tetapi matanya yang tajam memandang Lilis dengan lembut. Setelah beberapa saat, ular itu merayap pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Lilis tersenyum. Ia tahu ia tidak sendirian di hutan ini. Ada sesuatu yang menghubungkannya dengan alam, dengan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Ia merasa diterima, bukan hanya sebagai penghuni hutan, tetapi sebagai bagian darinya. Sejak saat itu, Lilis terus menjalani hidupnya dengan rasa syukur. Hutan bukan hanya tempat tinggal baginya, tetapi juga rumah yang penuh dengan keajaiban dan pelajaran hidup. Sejak kejadian pertama kali bertemu dengan ular sanca besar itu, Lilis merasakan perubahan yang tak terlukiskan dalam hidupnya. Awalnya, hanya sebuah kilatan mata tajam dari balik semak-semak, namun sejak saat itu, ular tersebut mulai muncul dengan lebih sering di sekitar rumahnya. Meskipun ia tak pernah mendekat lebih jauh, kehadiran ular itu terasa begitu nyata, seolah-olah ada ikatan tak terlihat yang menghubungkan mereka. Lilis selalu merasa aman, seolah ular tersebut mengawasi setiap gerak-geriknya dari kejauhan. Pada awalnya, Lilis tidak bisa menjelaskan perasaan yang timbul dalam dirinya. Namun, semakin lama ia menyadari bahwa keberadaan ular tersebut bukan sekadar kebetulan. Ular itu seolah datang untuk suatu tujuan. Dalam diam, ia mulai memberi nama ular itu, Sanca, ya meski tak ada seorang pun yang tahu apa yang ada dalam pikiran Lilis. Sanca bukan hanya ular yang muncul di dekat rumah mereka,
tetapi juga sosok yang tak pernah memberikan ancaman. Keberadaannya di sekeliling rumah justru membawa rasa tenang, seperti seorang penjaga yang selalu waspada. Suatu hari, Lilis duduk di beranda rumahnya, menatap keluar, sambil berusaha memahami misteri yang semakin membebani pikirannya. Ia sering merasakan tatapan tajam Sancha yang mengarah padanya dari balik pepohonan atau semak-semak. Sancha tidak pernah mendekat atau mengganggunya. Namun, Lilis merasa aneh, seolah ada ikatan tak terucapkan antara mereka. Dia mulai berbicara pada Sancha, meskipun ular itu tak pernah menjawab. Hanya suara desiran angin yang mengiringi percakapan itu. Namun, kedamaian itu mulai terganggu oleh bisikan-bisikan yang mulai tersebar di desa. Anak-anak desa, yang awalnya tidak terlalu peduli dengan Lilis, mulai memperhatikannya. Mereka mulai mengejeknya, menyebutnya dengan julukan-julukan yang memalukan. Mereka menganggap Lilis sebagai anak yang berbeda, seorang anak yang memelihara siluman ular, dan lebih buruk lagi, mereka menganggap Lilis sebagai pembawa sial. Setiap kali Lilis melewati kelompok anak-anak desa, mereka akan berbisik dan tertawa sinis, memandangnya dengan tatapan penuh ejekan. "Lihat! Itu dia anak dukun hutan yang memelihara ular." Terdengar suara keras salah seorang anak desa, diiringi dengan tawa yang menertawakan Lilis. Lilis merasa hatinya teriris oleh kata-kata itu. Ia tidak mengerti mengapa mereka harus berkata seperti itu. Ia bukanlah anak yang berbeda, hanya karena ia memiliki ikatan yang aneh dengan ular besar yang datang mengunjunginya. Namun, semakin hari, ejekan itu semakin meresap dalam hatinya. Ia merasa semakin terasing dari desa, dari teman-teman yang dulu selalu ada di sekelilingnya. "Hei, anak hutan," seru seorang anak lelaki dengan nada mengejek. "Kenapa kau tidak tinggal di hutan saja? Kau tidak cocok berada di sini." Lilis terdiam, menunduk, mencoba mengabaikan ejekan itu. Namun, anak-anak lain ikut tertawa, mendorong anak lelaki itu untuk melanjutkan. "Lihat bajunya. Kumal sekali. Kau pasti tidak tahu cara mencuci, ya?" Lanjutnya sambil menunjuk pakaian Lilis yang sederhana, hasil jahitan neneknya. Lilis menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin membela diri, tetapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Akhirnya, ia hanya memungut keranjangnya dan bergegas meninggalkan pasar. Dagangannya belum sepenuhnya terjual, tetapi ia tidak peduli. Lebih baik kembali ke hutan daripada bertahan di tempat yang membuatnya merasa begitu kecil. Saat melewati jalan setapak yang mengarah ke hutan, air mata yang selama ini ia tahan mulai mengalir. Tangisannya tertahan, hanya terdengar sesekali isakan kecil yang ia coba sembunyikan. Ketika akhirnya sampai di rumah, Lilis menyeka wajahnya dengan cepat. Ia tidak ingin neneknya melihat bahwa ia telah menangis. "Bagaimana di desa tadi?" tanya nenek, menyambutnya dengan senyum lembut. "Baik, Nek. Sayurannya hampir habis terjual," jawab Lilis dengan suara lemah sambil mengalihkan pandangan. Nenek tidak berkata apa-apa, tetapi tatapan matanya menunjukkan bahwa ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya di hutan, Lilis merasa damai. Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, ia sering berjalan-jalan di sekitar rumah, berbicara kepada burung, pohon, dan sungai. "Hai, pohon besar," katanya sambil menyentuh batang pohon yang menjulang tinggi. "Kau pasti tahu bagaimana rasanya berdiri sendirian, kan? Aku juga merasa seperti itu." Burung-burung berkicau di atasnya, seolah-olah menjawab keluh kesahnya. Lilis tersenyum kecil. Hutan itu bukan hanya rumah baginya, tetapi juga tempat di mana ia merasa diterima tanpa syarat. Tidak ada yang mengolok-oloknya di sini. Tidak ada yang memandangnya dengan tatapan jijik. Suatu hari, saat Lilis sedang duduk di tepi sungai kecil, ia melihat seekor rusa muda yang terluka. Hewan itu terbaring lemah, salah satu kakinya terjerat ranting. Dengan hati-hati, Lilis mendekati rusa itu. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya lembut. Ia melepaskan ranting yang menjepit kaki rusa itu, lalu membersihkan luka kecil yang ada di sana. Setelah beberapa saat, rusa itu berdiri, menatap Lilis sejenak seolah-olah berterima kasih, sebelum akhirnya melompat pergi ke dalam hutan. Kejadian itu membuat hati Lilis terasa hangat. Di hutan, ia merasa memiliki tujuan. Ia bisa menjadi teman bagi makhluk-makhluk yang membutuhkan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di desa. Namun, kehidupan di hutan tidak selalu mudah. Ketika musim hujan datang, atap rumbia rumah mereka sering bocor. Angin kencang sering membuat rumah kecil mereka bergetar. Tapi Lilis dan neneknya saling menguatkan.
Setiap malam, mereka duduk bersama di depan perapian, berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Lilis, kata nenek suatu malam, dunia di luar sana mungkin tidak selalu baik padamu. Tapi jangan biarkan itu mengubah hatimu. Kau adalah gadis yang kuat, dan aku bangga padamu. Kata-kata nenek selalu menjadi penghiburan bagi Lilis. Meski dunia tidak pernah berpihak padanya, ia merasa memiliki satu orang yang mencintainya tanpa syarat. Namun, keadaan semakin sulit ketika desas-desus buruk tentang nenek mulai menyebar lagi di desa. Penduduk mulai menyalahkan nenek atas berbagai musibah yang terjadi, seperti panen gagal atau hewan ternak yang hilang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nenek telah mengutuk desa karena hidup terasing di hutan. Lilis mendengar desas-desus itu ketika ia pergi ke pasar. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi kata-kata itu terus menghantuinya. Mereka bilang nenekmu adalah penyihir, ujar seorang gadis seusianya dengan nada mencemooh. Apa kau juga belajar ilmu hitam darinya? Lilis menahan napas, berusaha menenangkan dirinya. Nenekku tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia hanya orang tua biasa. Tetapi gadis itu hanya tertawa. Orang biasa tidak tinggal di tengah hutan. Kalian pasti menyembunyikan sesuatu. Ketika Lilis kembali ke hutan, ia merasa hatinya semakin berat. Ia tidak tahu bagaimana caranya melindungi neneknya dari tuduhan-tuduhan itu. Tetapi satu hal yang ia tahu, hutan akan selalu menjadi tempat di mana ia merasa aman. Di sini, ia bisa menangis, berbicara dengan pohon-pohon, dan menemukan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan dari manusia. Meski hidup penuh dengan ujian, Lilis memilih untuk bertahan. Hutan itu adalah dunianya, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Hari itu, mentari pagi baru saja menyapa dedaunan hutan dengan sinar keemasan yang lembut. Lilis berjalan sendirian di tepi sungai, membawa keranjang kecil di tangannya untuk mencari kayu bakar. Sepanjang perjalanan, ia mendengar suara aliran sungai yang jernih, diselingi kicauan burung yang terbang di atas pepohonan tinggi. Hutan selalu memberikan rasa tenang pada Lilis, seolah-olah memeluknya dalam kehangatan yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terusik. Lilis berhenti sejenak ketika mendengar suara gemerisik dari semak-semak di dekat sungai. Awalnya ia mengira itu hanya hewan kecil seperti tupai atau ayam hutan. Tapi suara itu terdengar lebih berat, seperti sesuatu yang besar sedang berjuang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati sumber suara. Saat ia menyibakkan dedaunan tebal, pemandangan mengejutkan terpampang di depannya. Seekor ular sanca besar terperangkap dalam jebakan yang dipasang pemburu liar. Tubuh ular itu melilit jerat kawat tajam yang menancap ke dalam sisiknya, meninggalkan luka-luka berdarah. Hewan itu bergerak gelisah, mencoba membebaskan dirinya, tetapi setiap usaha hanya membuat jerat semakin menancap dalam. Lilis membeku sejenak. Ular itu sangat besar, panjangnya hampir 2 kali tinggi tubuhnya. Sisik-sisiknya yang mengkilap memantulkan cahaya matahari, menciptakan bayangan yang menakutkan. Jantung Lilis berdebar kencang. Ia tahu ular seperti ini bisa sangat berbahaya, dan satu serangan darinya bisa berakibat fatal. Namun, sesuatu di dalam hati Lilis membuatnya tidak bisa berpaling. Ia melihat mata ular itu, yang dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan. Meskipun rasa takut menggenggamnya erat, ia merasa iba. Hewan ini sedang menderita, pikirnya. Aku tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Lilis mengatur napas, mencoba menenangkan dirinya. Ia melangkah perlahan, menjaga agar langkahnya tidak mengagetkan ular itu. Hei, aku tidak akan menyakitimu, bisiknya lembut, suaranya hampir tenggelam oleh suara aliran sungai. Aku hanya ingin membantu. Ular itu menghentikan gerakannya, menatap Lilis dengan mata tajam. Tatapan itu membuat Lilis merasakan dorongan aneh, seolah-olah hewan itu memahaminya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan pisau kecil dari keranjang kayunya. Ia tahu bahwa untuk membebaskan ular itu, ia harus memotong jerat yang membelit tubuhnya.